senang sekali hari ini bisa kembali menemani anak-anak di sekolah minggu online. Wah, anak-anak gimana di rumah? Udah siap untuk sekolah minggu? Wah, hebat. Bu Miske senang mendengarnya. Coba Bu Miske mau tanya nih, anak-anak semua dalam keadaan sehat kan? Wah, Bu Miske senang anak-anak semua dalam keadaan sehat. Bu Miske berharap semua kita dalam keadaan sehat. Semua kita dalam keadaan bersukacita. Nah, kita mau memulai ya sekolah minggu kita pagi hari ini. Kita mau angkat satu pujian dari terbit matahari. Anak-anak jangan lupa pakai gerakan ya. Yuk! Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah, anak-anak di rumah, sebelum kita melanjutkan sekolah minggu kita mau berdoa dulu ya. Kita mau berdoa minta pimpinan sama Tuhan. Yuk anak-anak di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan Yesus mengucap syukur untuk hari ini. Kami masih diberi kesempatan untuk memuji Tuhan, untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus pimpin sekolah minggu ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami mau menyerahkan anak-anak yang mengikuti sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak di rumah gimana? Anak-anak di rumah pasti kangen kan sama teman-teman kalian semua? Betul. Bu Miske juga kangen sama anak-anak sekolah minggu, sama guru-guru semua. Bu Miske juga kangen. Pasti anak-anak di rumah juga kangen ya. Nah, tapi anak-anak jangan sedih. Hari ini ada teman-teman kalian yang mau ikut memuji Tuhan bersama kalian semua. Yuk anak-anak, kita mau memuji Tuhan. Teman-teman kalian juga siap memuji Tuhan. Mengajak anak-anak di rumah semua gerak-gerak. Yuk anak-anak, kita kembali memuji Tuhan. Kita mau angkat satu pujian lagi. Siap, anak-anak semua bangkit berdiri ya. Jump with all my might from the top of my
Anak-anak di rumah semuanya luar biasa. Semuanya bernyanyi bersukacita. Semuanya bernyanyi bersemangat. Wah, Bu Miska senang loh. Tapi terlebih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti senang. Anak-anak semua memuji Tuhan dengan bersukacita. Wah, Tuhan Yesus pasti senang anak-anak. Anak-anak jangan bosan-bosan ya. Semuanya memuji Tuhan. Kita mau kembali memuji Tuhan ya. Anak-anak adalah anak-anak sekolah minggu yang hebat. Kita mau memuji Tuhan. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Wah, anak-anak Bikit hari ini semuanya hebat-hebat. Semuanya bersukacita memuji Tuhan. Tuhan Yesus pasti senang. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita mau apa ya? Betul, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, anak-anak udah siap kan Alkitabnya semuanya di rumah? Hebat. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau kembali menyanyikan satu buah pujian ya. Come on now, let's open up the book. Come on now, and take a good long look and see God has given us all we need.
pagi anak-anak semuanya. Hari ini anak-anak siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu ya anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami sebentar boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang tolong. Saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami boleh duduk diam, mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tuhan juga hamba yang membawakan firman Tuhan. Biarlah apa yang kami hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, waktu itu Musa dan bangsa Israel sudah hampir sampai ke tanah perjanjian. Anak-anak, bangsa Israel sangat senang ya, karena sebentar lagi akan menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Tapi anak-anak, bangsa Israel ini ada rasa takut juga. Karena apa? Karena dia belum pernah melihat Kanaan itu seperti apa. Mereka ada takut untuk datang ke daerah yang asing ya, daerah yang belum pernah dia datangi. Bangsa Israel ini mempunyai ketakutan hal itu ya. Anak-anak, setelah itu Allah menyuruh bangsa Israel ini untuk berkemah di Kades Barnea. Dan bangsa Israel ini mendirikan perkemahan di sana. Setelah itu kemudian Musa mengutus 12 orang untuk mengintai dan melihat bagaimana kota Kanaan itu keadaannya, bagaimana penduduknya. Nah, anak-anak, 12 orang ini yang diberi tugas oleh Musa, wah hebat ya, mendapat kehormatan untuk mendapat tugas ini. Dan mereka senang karena mereka dapat untuk melihat kota Kanaan itu seperti apa. Nah anak-anak, kemudian ke-12 pengintai ini, kemudian mereka datang ke kota Kanaan dan mereka melihat-lihat bagaimana penduduk kota itu, bagaimana ladangnya, bagaimana makanan di sana, orang-orang di sana. Mereka melihat semuanya. Dan anak-anak, kemudian selama 40 hari mereka mengintai, melihat kota Kanaan itu ya. Nah setelah 40 hari, pengintai-pengintai ini kembali ke perkemahan. Dan mereka bersiap-siap untuk membuat laporan kepada bangsa Israel dan Musa. Dan mereka membawa beberapa buah anggur yang mereka petik di tanah Kanaan itu anak-anak. Dan buah anggur itu sangat besar, sangat subur tanahnya sehingga buah-buah itu sangat besar. Nah, kemudian yang membawa buah anggur itu juga 2 orang dewasa. Dia bawa dengan sebuah tongkat, mereka usung ya, mereka bawa karena saking suburnya tanah di sana sehingga buah-buah itu bertumbuh menjadi besar. Nah, setelah itu mereka berkumpul dan mendengarkan laporan dari ke-12 pengintai ini. Nah, kita lihat anak-anak di Alkitab apa kata pengintai-pengintai itu. Kita lihat di Bilangan 13 ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Nah, seperti yang tadi hasilnya buah anggur yang sangat subur, yang besar buah-buahnya. Nah, anak-anak, mereka mendengarkan apa kata pengintai-pengintai itu, dan pengintai-pengintai itu juga berbicara lagi. Di sini dikatakan katanya apa? Di ayat 28, Bilangan 13 ayat 28, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat katanya, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar.
juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Ya, kota-kotanya, benteng-bentengnya tinggi-tinggi, orangnya besar-besar. Wah, terus semuanya subur tanah di sana sehingga menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang bagus, buah-buah yang segar. Wah, tapi anak-anak bangsa Israel ini mulai ketakutan ya, karena melihat orang-orang Kanaan itu besar-besar, tinggi-tinggi. Wah, mereka mulai, aduh, gimana ya kita akan masuk ke negeri itu, tapi melihat orang-orangnya sangat besar. Wah, kita takut untuk masuk ke negeri itu, kata bangsa Israel. Tetapi ada seorang pengintai bernama Kaleb berkata, jangan takut, hai orang Israel, karena Tuhan pasti menyertai. Kalau Tuhan menyuruh kita pergi untuk ke daerah Kanaan, pasti Tuhan akan menyertai kita. Kalian tidak usah takut, ya. Pasti Tuhan akan memimpin kita untuk masuk ke daerah Kanaan itu. Nah, anak-anak, kemudian setelah mendengar semua laporan itu, malam-malam bangsa Israel ini, masih ada ketakutan dan mereka merasa sedih, mereka merasa takut. Harusnya kita tidak mengikuti Musa untuk keluar dari Mesir. Pasti kita akan tewas, kita pasti akan mati di daerah Kanaan ini. Nah, anak-anak, tetapi ada dua orang pengintai bernama Yosua dan Kaleb menenangkan hati bangsa ini. Mereka mengatakan, kalau Tuhan sudah menyuruh kita untuk masuk ke daerah Kanaan, pasti Tuhan akan menyertai kita dan pasti Tuhan akan memberikan yang baik untuk kita semua. Kalian jangan melawan dan memberontak kepada Tuhan, tapi kalian harus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita sampai ke daerah Kanaan dengan selamat. Tapi anak-anak bangsa Israel ini tetap tidak percaya. Mereka malah ingin melempari Yosua dan Kaleb, Harun dan Musa dengan batu ya. Nah, anak-anak, Tuhan melihat semuanya itu ya. Tuhan melihat kelakuan orang-orang Israel ini. Wah, Tuhan sangat sedih dan merasa marah karena melihat mereka tidak taat dan tidak mau mendengar perkataan Tuhan ya. Sehingga Tuhan ingin untuk melenyapkan, untuk membinasakan bangsa Israel ini. Tapi itu Musa berdoa kepada Tuhan. Dia meminta belas kasih Tuhan agar Tuhan tidak melenyapkan bangsa Israel karena perbuatannya. Dan akhirnya Tuhan melihat doa Musa. Dia hanya melenyapkan 10 pengintai yang memberi kabar yang buruk-buruk kepada bangsa Israel. Tetapi Tuhan memberi hukuman kepada bangsa Israel, yaitu bahwa mereka 40 tahun akan berada di padang gurun. Mereka tidak akan masuk, orang-orang dewasa ini, ke daerah Kanaan, dan mereka akan mati di padang gurun ini, dan hanya anak-anak yang dapat masuk ke daerah Kanaan. Nah, bangsa Israel ini merasa sedih anak-anak, karena dia berdosa kepada Tuhan, melawan dan tidak taat kepada Tuhan, sehingga dia tidak dapat menikmati apa yang akan Tuhan berikan di tanah Kanaan. Mereka merasa sedih dan mereka ingin melawan bangsa Kanaan itu sekarang. Tetapi Musa berkata bahwa Tuhan tidak akan menyertai kita kalau kita melawan bangsa Kanaan itu sekarang. Dan benar tuh anak-anak, Tuhan tidak menyertai bangsa Israel untuk melawan kepada orang-orang Kanaan itu.
itu. Mereka kalah, mereka mundur dari daerah Kanaan itu. Dan akhirnya bangsa Israel mengakui kalau dia tidak akan bisa untuk datang dan untuk masuk ke daerah Kanaan. Nah, mereka menyadari bahwa karena mereka melawan dan tidak taat kepada Allah, sehingga mereka tidak dapat menikmati untuk masuk ke daerah Kanaan dengan penuh sukacita. Nah, anak-anak, bangsa Israel adalah bangsa yang tidak taat ya kepada Allah. Begitu juga anak-anak, akhirnya mereka merasakan hukuman dari Allah, yaitu mereka tidak dapat menikmati segala kebaikan Tuhan di daerah Kanaan itu. Anak-anak, kita belajar ya bahwa kita jangan seperti bangsa Israel, tidak taat kepada Tuhan ya, tapi kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Seperti apa taat? Itu taat kalau orang tua berbicara apa, menyuruh apa, kita harus taat. Kita harus taat apa kepada Tuhan, yaitu dengan beribadah, kita belajar firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa, itu juga adalah taat kepada Tuhan ya. Nah, kalau kita taat kepada Tuhan, Tuhan Yesus senang melihat anak-anaknya taat kepadanya. Anak-anak, Tuhan juga mengasihi bangsa Israel, itu mereka tidak Tuhan tidak menghukum bangsa Israel dan melenyapkannya karena doa Musa ya. Tetapi hanya tadi 10 pengintai yang berkata tidak baik, berkata bohong tentang orang Kanaan itu. Nah, Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel karena doa Musa, begitu juga Tuhan mengasihi kita ya. Tuhan juga sayang kepada anak-anak, sayang kepada ibu ya, sayang kepada semua orang ya, yaitu Tuhan mengasihi kita dengan apa? Dengan memberikan Tuhan Yesus untuk hidup ibu, untuk hidup anak-anak, untuk hidup semua orang, supaya apa? Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa selamat ya. Nah, itulah kasih Tuhan untuk ibu, untuk anak-anak dan semua orang ya. Sampai di hari saat ini cerita ibu ya. Sekarang kita baca ayat hafalannya. Yuk kita ambil Alkitabnya, kita buka di dalam Mazmur 121. Kita lihat Mazmur anak-anak boleh buka, minta mamahnya untuk bacain ya. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, sekali lagi ya. Mazmur 121 ayat 7 dan 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah janji Tuhan ya untuk hidup kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Bahwa Tuhan akan selalu menyertai, Tuhan akan selalu menjaga dan menolong kita dimanapun, apapun yang kita lakukan dan kita buat. Janji Tuhan ini ada di dalam hidup kita. Nah, anak-anak,
sampai hari ini, sampai segini cerita ibu. Nah, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami dapat belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang taat, menjadi anak-anak Tuhan yang dengar-dengaran kepada orang tua, kepada Engkau ya Tuhan Yesus, sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang boleh bertumbuh, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang menyenangkan dan memuliakan hati Tuhan. Terima kasih atas firman hari ini, dan kami ingin serahkan doa ini sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, amin. Nah, sampai minggu depan anak-anak. Nanti dengerin cerita apa lagi ya minggu depan.